Halo warga pecinta KDM. Bobby Bos nih bos, senggol dong. Jadi baru-baru ini Bobby Bos semakin nggak jelas guys. Bobby Bos baru-baru ini buka cabang gitu ya. Mereka membuka lahan di Jonggol guys, di Bogor. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa panggilan daripada Kang Deddy Mulyadi nggak penuhi oleh Bobby Bos. Sementara mereka buka lahan baru di Jonggol gitu. Kan ini ada semacam keanehan gitu. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu sudah menunggu Bobby Bos, guys. Sudah menanti-nanti kedatangan daripada Bobby Bos ya. Sementara ya Bobby Bos itu malah ngaur ya kalau saya perhatikan ya. Kang Deddy Mulyadi itu sudah menandatangani yang namanya MYOU ya atau surat perjanjian kerjasama. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Bobby Bos ini menggunakan yang namanya modus biar terkenal? Apakah ini trik mereka supaya mereka terkenal? Atau ada ambisi tentang politik gitu ya? Apakah mereka ini cari perhatian gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Nah, setelah saya riset, ternyata ada fakta menarik atau fakta unik yang jarang diketahui seputar owner atau pencipta daripada Bobby Bos ini. Apa itu faktanya? Ternyata zaman dulu owner daripada Bobby Bos ini sudah memperkenalkan yang namanya semacam kompor pulsa. Saya juga bingung ya kenapa ada istilah kompor pulsa ya kan, padahal kan gas itu kan sudah disubsidi ya, harganya juga murah. Kalau dari pulsa itu menurut saya pribadi itu malah lebih mahal ya kalau saya perhatikan ya. Tapi ya Bobby Bos ini dulu ya mempromosikan yang namanya kompor dari pulsa. Namun itu gagal. Nah, ketika kompor ini gagal, kompor pulsa ini, kompor dari token maksudnya. Ketika ini gagal, warga Konoha mengatakan, "Oh ini karena dijegal pemerintah, oh ini karena pemerintah nggak mau," gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ada berita-berita simpang siur ya. Tapi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi pecinta Bobby Bos ya, kalau saya perhatikan, kalau saya melihat track record ya daripada owner daripada Bobby Bos ini, karena saya juga pengusaha guys, jadi saya mengerti gitu gerak-gerik orang yang berbohong, orang yang jujur gitu, orang yang jelas, orang yang tidak jelas gitu. Jadi saya bisa melihat gitu dari gerak-geriknya gitu ya. Kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, mudah-mudahan saya salah ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan ini benar ya. Ini hanya firasat saya ya. Kalau saya perhatikan itu owner daripada Bobby Bos ini enggak benar-benar jujur ya. Kalau saya perhatikan ada sesuatu hal yang ditutupi ya. Buktinya bayangkan Kang Deddy Mulyadi sudah menandatangani yang namanya MOU ya. Itu artinya Kang Deddy Mulyadi itu sudah memberikan panggung gitu, sudah memberikan kesempatan ya bagi generasi muda di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalnya nih ya, ada orang yang mengatakan, "Oh pemerintah nggak peduli dengan penemuan-penemuan Bobby Bos ini ya." Itu bullshit guys. Pemerintah sudah memberikan kesempatan. Jadi saya jadi berpikir guys ya, jangan-jangan ya karena masalah ini sehingga pemerintah menolak yang namanya Bobby Bos ini guys. Wow. Jadi pemerintah pusat menolak guys. Apakah Kang Deddy Mulyadi itu kena prank? Apakah ini semacam ada ketidakjelasan gitu? Padahal ya Kang Deddy Mulyadi itu sudah sampai dibully guys ya. Di media sosial sudah dibully ya. Bobby Bos ini dikata-katain seperti SMK Jilid 2 gitu ya. Agak mirip seperti Mulyono gitu ya. Mulyono Jilid 2 gitu dikata-katain. Padahal kalau saya perhatikan Kang Dirma itu hanya memberikan kesempatan gitu. Nah, udah dikasih kesempatan nih, tapi owner daripada Bobby Bos ini muter-muter gitu. Ya, masalah lahan, masalah itu gitu. Padahal kan sudah mau panen tuh ya, udah sebagian udah panen ya di Lembur Pakuan ya. Padi daripada Kang Deddy Mulyadi, kenapa nggak diboyong ke sana aja ya kan? Kenapa ada alasan itu, alasan segala macam ya kan? Jadi dugaan saya ya, dugaan saya. Mudah-mudahan saya salah ya. Dugaan saya, mesin yang mereka janjikan itu sebenarnya nggak ada. Itu dugaan saya ya. Ya bisa aja mereka menunggu misalnya mesin yang dari luar negeri gitu, memesan gitu. Karena
dari jerami ini ya, misalnya nih ada orang yang mengatakan bahwa ini kan penemuan baru, enggak, ini bukan penemuan baru, guys. Di Brazil sudah ada, di India juga ada ya. Bahkan ya, kalau saya perhatikan tuh media itu terlalu ini ya, terlalu menggembor-gemborkan gitu ya, bahkan mereka konon katanya ya diminta oleh orang-orang luar negeri supaya mendirikan perusahaan di sana. Ya, menurut saya itu bullshit, guys. Mudah-mudahan saya salah ya. Saya juga pengen ya anak-anak muda itu berkembang. Tapi gini, guys, jangan merusak reputasi diri sendiri gitu ya. Ini merusak namanya. Jadi dalam bisnis itu reputasi yang paling utama. Jadi sekali kita berbohong, maka kita hancur dalam yang namanya bisnis ya. Kemudian ada trik lain gitu. Mudah-mudahan ya Boy Bos tidak melakukan trik ini ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Ini hanya dugaan saya. Jadi dugaan saya itu yang bisnis-bisnis seperti ini biasanya mencari yang namanya investor-investor gitu, investor yang sangat sangat punya duit gitu, tajir melintir gitu. Nah, ketika investasinya sudah kukumpul semuanya ya, misalnya nih menjanjikan bahwa kita akan mmm, membangun yang namanya Bobby Pos ya. Ya kemudian ya biaya produksinya seperti ini, ya biaya jualnya seperti ini ya, dijanjikan misalnya. Tapi janjinya nggak masuk akal gitu ya. Kalau perhitungan saya ya, kalau saya perhatikan, kalau saya riset itu, justru ya bensin yang dihasilkan dari jerami ini lebih mahal biaya produksinya daripada bensin yang dibor dari tanah. Itu kalau saya perhatikan. Tapi anehnya, aneh bin ajaib, ya bensin yang mereka hasilkan dari etanol ataupun jerami ini katanya lebih murah. Ini kan nggak masuk akal. Hitung-hitungannya nggak masuk gitu. Jadi dugaan saya ya, ini hanya dugaan saya. Ada banyak skema bisnis seperti ini guys ya. Jadi Anda yang menonton video sangat beruntung sekali guys. Jadi banyak tuh ya, ada pengusaha-pengusaha bodong itu mereka menjanjikan sesuatu yang wow gitu untuk menggait investor gitu. Kita punya mesin yang berbeda ya, kita punya teknologi yang berbeda sehingga produksi kita semakin bisa menggenjot harga gitu. Ada seperti itu guys yang mengawang-awang gitu. Tapi kalau kita misalnya bertanya, "Di mana mesinnya?" Coba buktikan, ya kita lihat gitu, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka biasanya mereka akan kicep gitu, mereka akan kabur gitu. Jadi mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Ya banyak model-model seperti itu di Konoha guys, kalau saya perhatikan. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang, Konoha itu tidak jujur ya, tapi banyak banget seperti ini. Ini penipuan berkedok investasi guys. Jadi hati-hati ya bagi, yang nonton videonya. Banyak seperti ini, ya. Saya tuh sering ya menerima tawaran-tawaran seperti ini ya, proposal gitu. Ya kita nanti bikin, usaha seperti ini ya, kemudian untungnya seperti ini, balik modalnya itu cepet banget, cuman 3 bulan, 2 bulan balik modal. Ini nggak masuk akal banget, ya. Jadi kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu hal yang mengawang gitu ya, tidak masuk akal gitu ya, terlalu mengiming-imingi yang namanya untung berkali-kali lipat, itu biasanya fix penipuan. Mirip-mirip seperti penjual handphone bodong ya di online. Jadi kalau kita perhatikan tuh ya, penjual handphone bodong di online tuh biasanya mereka menjual, eee, HP mereka itu separuh harga gitu. Misalnya nih, nah alasannya tuh cuci gudang gitu. iPhone misalnya nih, iPhone misalnya, harga iPhone 3,5 juta misalnya, kan nggak masuk akal ya, harga iPhone segitu. Lalu kalau kita tanya, "Kenapa bisa murah harganya?" "Ya karena cuci gudang." Nah, biasanya ini penipuan guys. Ketika kita order, maka mereka akan mengirim yang namanya Indomie gitu dibungkus ya. Ada seperti itu guys. Jadi ini sangat susah dilacak oleh aparat guys ya, kalau ada penipuan-penipuan seperti ini ya. Mirip-mirip seperti itu skemanya guys. Menjanjikan sesuatu hal yang wow gitu ya, yang fantastis gitu ya, untung yang berlipat-lipat ganda gitu. Sama seperti trik menjual iPhone 3,5 juta. Ya kan, mana ada iPhone 3,5 juta ya kan, iPhone yang baru lagi kan, cuci gudang ya. iPhone yang terbaru gitu misalnya. Nggak ada kan, itu kan 12 juta, 15 juta kan, sampai 20 juta. Masa dijual 3,5 juta, kan nggak masuk akal. Tapi banyak orang yang korban guys.
Ya, jadi investor-investor seperti ini biasanya akan cari mangsa gitu. Jadi Anda yang nonton video harus hati-hati gitu. Kalau misalnya ada misalnya nih ya, pengusaha gitu ya, minta modal misalnya, aku mau bikin ini dong, mau bikin itu." Mana gitu ya, mana buktinya? Harus bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau kita diiming-imingi untung ya, maka ini akan sangat-sangat, berbahaya sekali ya. Sama seperti kampung kurma dulu. Dulu di Bogor tuh ada kampung kurma ya, saya dulu hampir ini guys ya, hampir, korban gitu ya. Kampung kurma itu berapa itu investor yang itu ya, yang, korban. Ya ada mereka kerjain gitu kampung kurma itu, tapi kan kurma kan nggak bisa hidup di Bogor guys. Maksudnya secara massal gitu, nggak bisa seperti di Arab gitu, karena tanahnya berbeda gitu ya. Ada kurma yang, eee, mereka tanam di sana tumbuh, tapi kurma yang sudah jadi gitu ya, diambil dari Arab gitu ya, ekspor gitu, lalu sorry bukan diekspor, diimpor ya, lalu ditanam gitu, percontohan gitu. Ketika ada orang datang ditunjukin, "Oh ini kampung kurmanya, ini contohnya." Ada tuh dulu ya kampung kurma ya, beli tanah gitu, investasi gitu. Ada tuh di Bogor seperti itu, tapi sampai sekarang itu kasus guys, kasus buronan gitu. Jadi dugaan saya Bobby Bos ini skemanya agak mirip-mirip ya, bukan mudahan jangan terjadi ya. Ini dugaan saya, skemanya agak mirip-mirip ya dugaan saya. Jadi ketika investor, berdatangan gitu ya, memberikan duit ya, ya misalnya nih ya, mempercayakan, lalu ya bisa aja mereka kabur kan, kabur ke luar negeri gitu. Kalau udah kumpul misalnya ratusan miliar gitu, triliunan misalnya, mereka akan kabur gitu. Jadi ini sangat berbahaya sekali guys, sangat berbahaya sekali. Kita harus hati-hati gitu. Jadi modal pengusaha itu adalah integritas. Ya mudah-mudahan apa yang saya katakan meleset ya. Tapi kalau saya perhatikan gerak-geriknya, ya saya tuh terbiasa guys melihat, apakah seorang, pengusaha itu benar atau tidak gitu ya, apakah dia mencurigakan atau tidak. Saya melihat gerak-geriknya itu agak 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 mencurigakan ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi jangan sampai kena prank ya. Jadi saya melihat agak muter-muter gitu ya, nyari lahan ke sana kemari gitu. Apakah ada agenda politik lain gitu? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya, pecinta KDM. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli permen, jangan ngaku fans KDN kalau masih tertipu dengan iming-iming cuan yang tinggi. Padahal nggak benar gitu. Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam satu lembur.